Halo anak-anak semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Sudah siap kalian untuk belajar matematika? Nah, untuk hari ini kalian masih belajar tentang perbandingan, yaitu perbandingan senilai. Jangan lupa siapkan juga modul kalian ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya dan selamat belajar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menjelaskan perbandingan senilai. Yang kedua, supaya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Nah, Bu Novi mau bertanya dulu nih pada kalian. Siapa di antara kalian yang belum pernah berbelanja? Saya yakin pasti semuanya sudah pernah, bahkan sering berbelanja. Jika kalian berbelanja suatu barang, semakin banyak barang yang kalian beli, tentunya uang yang kalian keluarkan juga pastinya lebih besar. Ini adalah salah satu contoh dari perbandingan senilai. Perbandingan senilai artinya perbandingan dua besaran atau lebih, di mana jika besaran yang pertama bertambah, maka besaran yang kedua juga bertambah. Sebaliknya, jika besaran pertama berkurang, maka besaran kedua juga ikut berkurang. Nah, kita lihat ya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perbandingan antara banyaknya barang yang dibeli dengan banyaknya uang yang dibayarkan. Nah, ini contoh yang sudah tadi saya berikan kepada kalian. Saat kalian membeli barang, semakin banyak barang yang kalian beli, berarti uang yang dikeluarkan juga semakin banyak atau besar. Contoh yang kedua, perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan banyaknya bahan bakar yang digunakan. Nah, besaran yang dibandingkan di sini adalah jarak yang ditempuh dan bahan bakar. Semakin jarak yang ditempuh jauh, maka membutuhkan bahan bakar yang banyak pula. Contoh yang lain, banyaknya jumlah anggota keluarga dengan biaya hidup yang dikeluarkan. Nah, ini besaran yang dibandingkan jumlah anggota keluarga dengan biaya hidup. Semakin banyak anggota keluarga, berarti biaya hidupnya juga semakin besar. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan pada grafik perbandingan senilai. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel bilangan pertama itu dimisalkan X, bilangan kedua dimisalkan Y. Jika kita bandingkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, berarti X dibanding Y atau X per Y. Untuk yang pertama itu 3/4. Kemudian yang kedua adalah 6/8. Coba kalian perhatikan, 6/8 itu kalau disederhanakan menjadi berapa anak-anak? Betul, 3/4. Kemudian kalau 9/12 kita sederhanakan menjadi, ya sama-sama dibagi 3 ya, menjadi 3/4. Kemudian 12/16, kalau kita sederhanakan, ya hasilnya sama, 3/4. Begitu juga dengan 15/20, kalau disederhanakan hasilnya 3/4. Nah, ini adalah ciri dari perbandingan senilai. Cirinya adalah memiliki perbandingan yang sama untuk setiap besaran yang dibandingkan. Nah, jadi ciri dari perbandingan senilai itu adalah memiliki perbandingan yang sama. Jadi 3/4 dengan 6/8 itu jika dibandingkan sama. Nah, untuk grafik perbandingan senilai itu selalu berupa garis lurus. Nah, ini contohnya tadi kita masukkan ke diagram kartesius. Bisa dimengerti anak-anak untuk grafik perbandingan senilai?
Baik, kita lanjutkan dengan penyelesaian masalah perbandingan senilai. Nah, kalian juga bisa perhatikan modul kalian ya. Kita lihat contohnya yang pertama. Sebuah mobil memerlukan 6 liter bensin untuk menempuh jarak 48 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 50 liter bensin? Nah, untuk perbandingan senilai, cara menyelesaikannya itu ada dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan cara satuan atau mencari nilai satuan dari yang diketahui. Nah, ini berarti kalau 6 liter bensin itu bisa menempuh jarak 48 km, berarti kita bisa mencari 1 liternya dulu. 1 liter bensin itu bisa menempuh jarak berapa kilometer. Nah, ini dengan cara satuan seperti itu. Berarti kita cari dulu. 1 liter itu berarti 48 dibagi 6. Jadi 1 liter itu bisa menempuh 8 km. Yang ditanyakan, berapa jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 50 liter? Berarti tinggal kita apakan? Ya, tinggal kita kalikan saja ya. 1 liter itu 8 km. Berarti kalau 50 liter, 50 dikali 8. Bisa menempuh jarak 400 km. Nah, ini menggunakan cara yang pertama, yaitu cara satuan. Dicari satu satuannya dulu. 1 liternya berapa, baru nanti dikalikan. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pola seperti ini. Untuk perbandingan tiap besaran nanti dikalikan silang. Pada soal nomor 1 itu ada dua besaran yang dibandingkan, yaitu bensin dan jarak. 6 liter bensin dapat menempuh jarak 48 km. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian yang diketahui lagi adalah 50 liter bensin itu dapat menempuh jarak berapa kilometer. Nah, untuk jarak yang belum diketahui atau yang ditanyakan, bisa kita misalkan dengan variabel X. Setelah itu, kita kalikan silang. 6-nya kita kalikan dengan X, kemudian 50-nya kita kalikan dengan 48. 6 dikali X itu 6X sama dengan 50 dikali 48. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Berarti X-nya itu sama dengan 2400 dibagi 6. Hasilnya adalah 400. Jadi sama ya hasilnya seperti yang cara pertama tadi. Nah, untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai ini, nanti kalian bebas menggunakan cara 1 boleh, cara 2 boleh, yang menurut kalian paling mudah yang mana. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 2. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Tentukan banyaknya botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit. Nah, ini akan saya jelaskan dengan menggunakan cara yang kedua, karena menurut saya cara kedua lebih mudah. Di sini yang diketahui adalah 14 botol itu dapat dipasang tutupnya dalam waktu 84 detik. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian selain itu yang diketahui adalah waktu 2 menit, berapa banyak botol yang dapat ditutup. Nah, berarti untuk botolnya kita berikan variabel X karena yang ditanyakan atau belum diketahui. Kemudian untuk 2 menitnya, supaya satuannya sama, kita ubah ke detik. 2 menit itu 120 detik. Kemudian tinggal kita kalikan silang. X-nya kita kalikan 84, 14-nya kita kalikan dengan 120. Berarti 84X sama dengan 14 dikali 120. Dibiasakan
perkalian yang mengandung variabel diletakkan di ruas kiri dari tanda sama dengan, biar nanti lebih mudah menghitungnya. Nah, berarti nilai X-nya adalah 1680 dibagi 84. Hasilnya 20. Berarti banyaknya botol yang dapat ditutup oleh mesin selama 2 menit itu ada 20 botol. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Nah, untuk contoh-contoh soal yang lain sudah saya tuliskan di modul, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Di sana sudah saya berikan pembahasannya. Kita lanjutkan dengan penerapan perbandingan senilai pada peta dan model. Nah, apakah kalian masih ingat bagaimana mencari jarak pada peta, skala, ataupun jarak sebenarnya? Materi ini sudah pernah kalian pelajari waktu kalian berada di bangku sekolah dasar. Masih ingat ya? Nah, kita gunakan saja rumus yang bentuknya segitiga ini supaya mudah untuk mengingatnya. Kita langsung saja masuk pada contoh soal. Kalian juga bisa perhatikan modul kalian. Contoh yang pertama. Panjang jalan pada Dena adalah 5 cm. Jika panjang jalan sebenarnya 1000 meter, hitung skala Dena tersebut. Nah, berarti untuk mencari skala itu rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Berarti tinggal kita masukkan 5 cm dibagi 1000 meter. Nah, ini kita samakan dulu satuannya dari meter ke cm. Berarti turun 2. Kita kalikan 100. Berarti 1000 dikali 100. Menjadi 5 cm dibagi 100.000 cm. Hasilnya adalah 1 per 20.000. Atau bisa kita tuliskan skalanya adalah 1:20.000. Sampai di sini bisa dipahami ya? Kita lanjutkan dengan contoh soal yang nomor 2. Suatu peta berskala 1 dibanding 800.000. Hitung jarak 2 kota pada peta jika jarak 2 kota sebenarnya 56 km. Nah, di sini kita ubah dulu 56 km, kita ubah ke cm. Ya, karena yang ditanyakan jarak pada peta berarti satuannya adalah cm. Dari kilometer ke cm berarti turun 5. Kita kalikan dengan 100.000. 56 dikali 100.000 menjadi 5.600.000 cm. Nah, mencari jarak pada peta itu rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya adalah 1:800.000 dikali 5.600.000. Ini kita sederhanakan ya, kita coret atas bawah. Sisanya 7 berarti jarak pada peta itu 7 cm. Bisa dimengerti anak-anak? Kita lanjutkan soal nomor 3. Sebuah gedung tampak pada layar TV dengan tinggi 12 cm dan lebar 8 cm. Jika lebar sebenarnya 44 meter, berapakah tinggi sebenarnya? Nah, berarti ini kita menggunakan perbandingan senilai tadi. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu adalah tinggi pada TV 12 cm, kemudian lebar TV itu 8 cm, lebar sebenarnya 44 meter, dan yang ditanyakan tinggi sebenarnya. Maka kita bandingkan saja. Yang ditanyakan berarti kita taruh di depan. Tinggi sebenarnya kita bandingkan dengan tinggi pada TV. Kemudian sama dengan lebar sebenarnya kita bandingkan dengan lebar pada TV. Nah, itu untuk mencari tinggi sebenarnya kita memakai bentuk atau model perbandingan seperti ini. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Jadi tinggi sebenarnya kita bandingkan atau per tinggi pada
TV, kemudian sama dengan lebar sebenarnya per lebar pada TV. Kita masukkan yang diketahui, tinggi sebenarnya yang ditanyakan, kemudian dibagi tinggi pada TV itu 12 cm, sama dengan lebar sebenarnya 44 meter, dibagi lebar pada TV 8 cm. Nah, kalau sudah, kita kalikan silang. Ingat ya, jadi kalau modelnya seperti ini, kita ubah menjadi persamaan, yaitu kita kalikan silang. Berarti tinggi sebenarnya dikalikan 8 cm, kemudian 44 meternya kita kalikan dengan 12 cm. Nah, ini satuannya tidak perlu disamakan, karena nanti bisa disederhanakan. Nah, mencari tinggi sebenarnya berarti 8 cm-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti kalau bentuk perkalian, pindah ke ruas kanan berarti menjadi bentuk pembagian. Bisa dituliskan, tinggi sebenarnya itu sama dengan 44 meter dikalikan 12 meter, kemudian dibagi 8 cm. Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, ini bisa kita sederhanakan. Satuannya bisa kita coret, kemudian 12 dengan 8 itu sama-sama dibagi 4. Berarti 12-nya itu sisa 3, 8-nya sisa 2. Kemudian 44 kita sederhanakan dengan 2. Sisanya 22 dikalikan 3. Berarti tinggi sebenarnya 66 meter. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian memahaminya? Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 4. Gambar suatu sungai berskala 1:400.000. Panjang sungai pada gambar adalah 6 cm. Hitunglah panjang sungai sebenarnya. Nah, rumus untuk mencari panjang sungai sebenarnya berarti CP dibagi skala. Nah, pada soal ini CP itu adalah panjang sungai pada gambar. Berarti 6 dibagi 1/400.000. Ini bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. Nah, karena pembaginya adalah pecahan, kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya. Menjadi 6 dikalikan 400.000 per 1. Hasilnya adalah 2.400.000 cm. Nah, ini kita ubah satuannya ke dalam kilometer, karena yang ditanyakan panjang sungai sebenarnya. Dari cm ke kilometer, berarti naik 5. Kita bagi dengan 100.000. Maka, panjang sungai sebenarnya adalah 24 km. Sampai di sini, bisa dimengerti anak-anak? Nah, untuk contoh-contoh soal yang lain, kalian bisa pelajari sendiri di modul kalian ya. Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Nah, hari ini kalian sudah belajar tentang perbandingan senilai. Bagi kalian yang mungkin masih bingung dengan materi ini, nanti bisa langsung bertanya kepada Bu Novi melalui nomor WA saya ya. Seperti biasa, setelah kalian memahami materi ini, kalian nanti dapat mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Baik anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat, selalu ceria. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.